Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita berdua dapat menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi November 2021. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Tantri Dwinanda Azaran Kusuma, dan saya Irma Dwi Tasari. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum bersama unsur Forkopimda, pimpinan lembaga vertikal baik sipil maupun TNI Polri dan sejumlah pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintahan Provinsi melepas 27 atlet Paralimpik Sulawesi Tenggara. Kontingen Sulawesi Tenggara Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 Papua tahun 2021 saya nyatakan secara resmi dilepas. Pekan Paralimpik Nasional Paparnas 16 Papua 2021 dimulai pada 5 November 2021 yang lalu dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Stadion Mandala Jayapura. Sebagai tanda keikutsertaan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pun melepas atletnya dalam kompetisi olahraga nasional untuk atlet difabel tersebut di Rumah Jabatan Gubernur Senin 1 November 2021. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih bersama unsur Forkopimda, pimpinan lembaga vertikal baik sipil maupun TNI Polri dan sejumlah pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi melepas total 27 atlet Paralimpik Sultra. Sekretaris Daerah Nur Endang Abbas selaku Ketua Kontingen Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan hal ini merupakan keikutsertaan Sultra yang pertama kali dalam Peparnas. Oleh karena itu, Peparnas Papua menjadi sangat penting. Artinya adalah mengukur kemampuan dan memberi pengalaman kepada para atlet Sultra. Tentu kita berharap kepada atlet yang berlaga semoga dapat meraih prestasi cemerlang dan dapat membawa pulang medali sebanyak-banyaknya, harap Gubernur. Dijelaskan sebagai bentuk event olahraga nasional adalah ajang meningkatkan prestasi bagi daerah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan terus memperhatikan para atlet yang akan memperjuangkan nama daerah. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus memperhatikan pembinaan atlet-atlet olahraga di Sulawesi Tenggara tanpa adanya diskriminasi. Dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. pemirsa, risiko kebencanaan di Sulawesi Tenggara termasuk kategori tinggi berdasarkan nilai indeks risiko tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menempuh sejumlah kebijakan untuk melakukan mitigasi. Risiko kebencanaan di Sulawesi Tenggara termaksud kategori tinggi berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI. Atas tingginya risiko tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menempuh sejumlah kebijakan untuk melakukan mitigasi. Hal itu dikemukakan Gubernur Ali Masih saat membuka rapat koordinasi penguatan sinergi antar lembaga dan kemitraan dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Hotel Claro Kendari pada Selasa 2 November 2021. Hadir dalam acara itu Sekretaris Utama Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lili Kurniawan beserta jajarannya, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tenggara, dan para pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Gubernur menyampaikan berdasarkan data IRBI tahun 2020, Sultra memiliki nilai indeks 157,72 dan dikategorikan berisiko tinggi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah mitigasi berupa penanaman pohon, relokasi pemukiman dan pembuatan tanggul, dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang bibir pantai untuk mencegah abrasi, relokasi pemukiman yang berdampak bencana baik tsunami, banjir, dan longsor, lalu pembuatan tanggul sungai dan tanggul Teluk Kendari. Gubernur menegaskan, upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD. Dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan.
Informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badala SPDMM, membuka secara resmi sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Kominfo Sultra Ridwan Badala membuka secara resmi sosialisasi Pergub Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 2 November 2021 di Hotel Aziza Kendari. Sosialisasi Pergub tersebut diikuti oleh pengelola data dari OPD, baik dari lingkup pemerintah provinsi maupun dari lingkup pemerintah kabupaten kota. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan syukur alhamdulillah karena pandemi COVID-19 telah menurun sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut mengatakan, kantor Diskominfo yang dinahkodai lebih dari 1 tahun dapat menyelesaikan banyak masalah baik dari internal kantor maupun dari luar. Ditambahkan dalam uraiannya ada 3 urusan Diskominfo Sultra bersinergi menyelesaikan tugas-tugas kedinasan, dapat menunjukkan keberhasilan masa kini dan yang akan datang. Dinas Kominfo sebagai wali data tentunya membutuhkan peran serta BPS sebagai mitra dalam mengelola dan menampilkan data sektoral yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibagi pakaikan. Berkenan dengan hal yang digambarkan oleh Kadis Kominfo, maka sangat diperlukan Pergub sebagai regulasi yang kuat dalam pengintegrasian data sebagai sumber daya satu data. Dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemerintah provinsi bersama dengan DPRD Sulawesi Tenggara sepakat menyetujui 4 rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi bersama dengan DPRD Sulawesi Tenggara sepakat menyetujui 4 rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Sultra dengan agenda pokok pengambilan keputusan bersama atas 4 buah Ranperda yang berasal dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu 3 November 2021. Keempat Ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Ranperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin usaha perikanan tangkap. Ketua DPRD Abdurrahman Soleh memimpin langsung rapat tersebut yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi beserta unsur Forkompimda antara lain. Yang hadir langsung Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya yang baru saja diangkat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, dan Kajati Sultra Sarjono Turin. Selain itu juga hadir Dan Lanal dan Dan Lanut, serta sejumlah pejabat tinggi Pratama Lingkup pemerintah provinsi. Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan terima kasih serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legislatif dan eksekutif yang secara langsung terlibat dalam keempat Ranperda tersebut. Dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum meluncurkan buku Merawat Harmoni Sinergi UHO, Polda Sulawesi Tenggara, dan NU Menangkal Radikalisme. Peluncuran buku itu dilakukan di Puja Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tenggara meluncurkan buku Merawat Harmoni, Sinergi UHO, Polda Sultra, dan NU Menangkal Radikalisme. Peluncuran buku itu dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur pada Jumat 5 November 2021. Buku yang diterbitkan oleh Universitas Halu Oleo Press itu ditulis oleh sebuah tim yang diketuai oleh akademisi Universitas Halu Oleo, Profesor Dr. Aris Badara SPDM Hum, dengan 9 penulis lainnya yang terdiri dari akademisi Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, Kementerian Agama Sultra, dan Nahdlatul Ulama Sultra. Hadir dalam peluncuran itu Kapolda Sultra, yang baru saja diangkat sebagai Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, dan Wakapolda Brigjen Pol Waris Agono, Kabinda Sultra Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana,
dan Kepala BNN Sultra Brigjen Pol Sabarudin Ginting. Dan Lanut Haluoleo Kolonel PNBA Ferdinand Picaulima dan sejumlah pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain Asisten 1 Bidang Pemerintahan, dan Kesra Ilyas Abibu dan Kepala BKD Zanuriah. Gubernur mengapresiasi terbitnya buku ini mengingat saat ini masyarakat membutuhkan pencerahan tentang kehidupan bernegara di tengah realitas kehidupan bangsa yang plural dan majemuk. Warisan nilai-nilai yang sudah berkembang di daerah ini tentu perlu dipupuk terus dalam rangka menjaga harmoni dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di penghujung sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk lebih memahami, meyakini, dan menginternalisasi semangat harmoni berkehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. 3. Demikianlah Garbaratas Pekan edisi November 2021. Saya Tantri Dwinanda Azara Posuma Dan saya Irma Dwi Tasari beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.